Kisah petualangan anak kembar Monkey D. Luffy episode 8. Di sebuah kapal baca Lukuja, di ruang medis baca Lukuja. Astaga, aku tidak menyangka jika ayah dan ibu belum menikah, ucap Angel kaget. Ya, ibu tidak terlalu ambil pusing dengan itu. Lagi pula ayahmu orang yang polos. Jadi bisa ibu katakan bahwa ayahmu adalah laki-laki pertama yang ibu sayangi, ucap Hancock. Ibu dan anak itu masih bercengkrama dengan suasana akrab. Sudah lama Hancock memang tidak berbicara kepada kedua anaknya. Aku tidak menyangka ayah orang yang sekuat itu, ucap Rather kagum. Memangnya Rayleigh tidak menceritakan semua tentang ayahmu, tanya Hancock. Tidak bu, kakek hanya bilang kalau dia tahu ayahku dan nama ayahku saja. Sekuat apa sih ayah itu, tanya Angel. Tak lama Sonia dan Mari masuk ke ruang medis menghampiri kakaknya. Bolehkah aku ikut membicarakan Luffy, ucap Sonia. Oh hai baby Sonia, panggil Raden. Kau sudah baikan Razorkun? Tanya Sonia. Aku sudah tahu kalian pasti kaget soal ayah kalian. Dan aku kaget Rayleigh melatih Razorkun, ucap Mari. Pantas Sonia bisa kalah satu kali pukul. Ayolah Bi, aku kan tidak sengaja, ucap Razor merengek. Sudah, maafkan anakku ya Sonia. Dia seperti itu kan karena mengikuti sifat ayahnya, ucap Hancock lalu tersenyum. Iya kak, aku hanya penasaran sekuat apa Razor ini, ucap Sonia. Aku rasa kakak sangat kuat Bi. Ya lebih kuat daripada ibu Bibi Mari dan Bibi Sonia, ucap Angel polos. Oh ya, bagaimana kau bertemu dengan Rayleigh, tanya Hancock. Bagaimana ya menceritakannya? Aku bertemu dengannya saat umurku 9 tahun. Saat ulang tahunku yang ke-9, ucap Razor. Berarti di Sabodi ya? Tanya Hancock. Iya, aku waktu itu terpisah dengan Angel dan Bibi Sonia. Tidak sengaja aku menabrak orang tua. Dan orang tua itu adalah Rayleigh, ucap Razor. Terpisah? Oh, jadi Bibi Sonia tidak menjagamu dengan baik ya? Waktu itu, ucap Hancock mulai memasang mimik muka iblis dan melihat ke arah Sonia. Tunggu dulu bu, itu juga kesalahanku karena aku terlalu tergoda akan permen kapas di Sabodi Park, bela Razor. Lalu, tanya Hancock kembali melihat ke anaknya. Ya, dia pertama-tama bertanya di mana ibuku. Dan saat aku jawab nama ibu dan ibu sedang apa, dia terkejut dan mulai bercerita kemungkinan siapa ayahku. Jelas Razor polos. Orang tua itu tidak pernah berubah, selalu pintar seperti biasa, ucap Hancock kemudian menghela nafas. Tak lama berselang, Margaret lari masuk ke ruang medis membawa surat kabar. Happy Hime sama, ada berita hangat. Ada apa Margaret? Tanya Mari. Tapi ada Razorkun dan Angel-chan di sini, ucap Margaret. Tidak apa-apa. Soal Luffy ya, ucap Hancock. Benar Happy Hime sama. Memang ada berita apa soal ayahku Bi? Tanya Angel. Loh, Anda sudah tahu Angel-chan? Tanya Margaret kaget. Sudah, ceritakanlah, ucap Sonia kesel. Bibi marah-marah mulu, serem tahu, ucap Razor polos. Sudah, ayo sampaikan Margaret, ucap Hancock. Bajak laut Mugiwara no Luffy sudah kembali ke Greenland. Mereka menghancurkan bajak laut gorila dan mengalahkan Admiral Kobe, ucap Margaret. Kabar itu membuat tersenyum Angel, Razor, Hancock, Sonia, dan Marigold. Di mana kejadian itu terjadi? Tanya Angel antusias. Di Pulau Little Garden, ucap Margaret. Itu dekat tidak bu dari sini? Tanya Angel. Ibu kurang tahu sayang, sepertinya itu tempat yang lumayan jauh dari sini, ucap Hancock. Aku ingin bertemu ayah bu, tanya Angel. Apakah kau yakin ingin bertemu ayah dengan keadaanmu yang sekarang? Tanya Razor kemudian berbaring. Menurutmu, apa respon ayah mengetahui anak perempuannya terluka? Tanya Razor sinis. Pertanyaan itu menguncang batin Hancock dan Angel. Seketika mereka langsung tertunduk muram. Aku tidak berguna, ucap Hancock. Dan Angel tertunduk bersamaan. Oi, kenapa kau dan ibu jadi berlagak negatif begitu? Tanya Razor heran. Lagi pula aku memang ingin bertemu dengan ayah saat aku menjadi lebih kuat dari sekarang, ucap Razor sambil tersenyum. Dan kita beralih ke Pulau Little Garden 7 jam sebelumnya. Pertarungan antara Luffy dan Kobe masih berlangsung sengit. Zoro duduk 28 meter dari tempat mereka bertarung. Kobe dan Luffy sama-sama menderita luka memar di sekujur pada mereka. Buak! Kobe menendang perut Luffy dan Luffy memukul muka Kobe. Keduanya mental ke arah yang berlawanan. Wah! Citar! Wah. Andai aku boleh ikut dalam pertarungan mereka, ucap Zoro kemudian tersenyum. Aku terkejut kau tambah kuat dibanding terakhir kali kita bertarung Kobe, ucap Luffy sambil membersihkan darah di dagunya. Sebuah kekuatan yang cocok untuk Admiral Angkatan Laut.
Dan kau juga tambah kuat Luffy-san. Aku pun kewalahan menghadapimu, yang bahkan belum mengeluarkan badan merasamu itu, ucap Kobe yang kemudian berdiri dan mengencangkan otot lehernya. Ayolah Luffy-san, aku kemari berharap kau menghadapiku seperti 4 tahun yang lalu. Baiklah, ucap Luffy memasang kuda-kudanya. Gear second. Aku hanya memudahnya, tapi ternyata dia serius. Ini akan jadi makin sulit, gumam Kobe. Kau siap, Admiral Kobe Shinjugoshi? Ucap Luffy dengan seringai khas. Julukan itu punya kakekmu, Luffy. Kakekku sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit. Jadi aku rasa sekarang julukan itu milikmu, ucap Luffy. Baiklah, majulah Raja Bajak Laut, teriak Kobe. Luffy langsung menghilang dari hadapan Kobe. Kobe pun bersiap dengan menutup kedua matanya. Kiri, gumam Kobe. Duak! Tendangan Luffy ditahan oleh tangan kanan dari Kobe. Dia langsung menendang tangan Luffy dan mencoba menendang perut Luffy dengan kaki yang satunya. Namun, Luffy lebih dahulu melakukan tendangan ke kanan yang membuat Kobe terpental sejauh 10 meter. Ayolah, berhenti bercanda denganku, ucap Luffy sambil menggaruk kepalanya. Jadi kau masih percaya aku bisa lebih kuat dari ini? Kau sungguh baik hati, ucap Kobe tersenyum dan kemudian berdiri. Soru, nah itu baru semangat, ucap Luffy tersenyum dan kemudian menghilang. Buak, 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 duh, buak. Zoro hanya bingung karena hanya suara tabrakan serangan antara mereka berdua saja yang terdengar, namun tidak terlihat sama sekali gerakan Kobe dan Luffy. Blar! Keduanya terpental ke arah yang berlawanan, namun terlihat Luffy tersenyum dan kemudian berdiri. Itulah yang kau harapkan dari seorang admiral, ucap Luffy tersenyum dan membersihkan darah di dagunya. Perasaanku saja, atau memang dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya melawanku, gumam Kobe mulai kelelahan. Kau kalah Kobe, ucap Zoro yang kemudian berdiri. Apa maksudmu Zoro-san? Ucap Kobe bingung. Si bodoh ini tidak pernah serius melawanmu. Bahkan di saat dia tidak menggunakan kecepatan penuhnya, kau hampir kehabisan nafas hanya untuk mengimbanginya, ucap Zoro. Maksudmu, aku kalah stamina, yang Kobe. Ya, kau benar. Jika kau memaksakan dirimu lebih jauh, hasilnya bahkan lebih parah dari 4 tahun yang lalu, ucap Zoro. Dan maksudmu aku harus mundur, yang Kobe mulai kesel. Itu terserah pilihanmu. Namun jika aku jadi kau, aku lebih memilih mundur dan mementingkan nasib anak buahku yang sedang terluka parah di kapal, ucap Zoro kemudian berpindah ke samping Luffy. Atau begini saja, jika Luffy tidak ada minat menghentikanmu, menghancurkan fisikmu sendiri, bagaimana aku yang melakukannya, ucap Zoro. Mengeluarkan Wado Ichimonji. Kalian terlalu meremehkanku, ucap Kobe yang kemudian merubah seluruh badannya menjadi hitam dan berlari ke arah mereka berdua. Kau tahu kan, di samping menjadi admiral, impianku adalah menghentikan kalian berdua. Teriak Kobe mulai menangis di sela lariannya. Mau aku atau kau yang mengakhirinya? Yang Zoro bertanya ke arah Luffy. Aku saja, ucap Luffy kemudian memanjangkan tangannya ke belakang. Kemarilah Admiral Kobe, teriak Luffy dengan seringan senyuman. 20 Common of Fukimasu, kamu no Retro How Bar. Ledakan besar terjadi di tengah pulau. Pukulan itu mengentalkan Kobe sangat jauh hingga menghantam pohon dan membuat Kobe batuk darah. Dapat tersadar Luffy sudah ada di depan Kobe sambil mengulurkan tangan. Aku tahu itu membuatmu jadi susah untuk berjalan. Mau ku antar kau ke kapal? Ucap Luffy tersenyum dan kemudian mengulurkan tangannya. Jangan sungkan, bukankah kita teman lama? Ucap Zoro berdiri sebelah Luffy. Sejak kapan mereka berdua berdiri di depanku? Gumam Kobe kaget. Tidak usah panik, dari awal aku hanya ingin bermain-main denganmu, ucap Luffy cengengesan. Hah? Kalian berdua tidak pernah berubah ya? Ucap Kobe yang langsung memegang tangan Luffy. Luffy dan Zoro kemudian membobong badan Kobe ke kapal perang angkatan laut. Omae no aite wa ore da!